Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang problematika atau permasalahan yang terjadi di salah satu lembaga pendidikan atau di suatu lembaga pendidikan. Mana lembaga pendidikan itu adalah salah tempat berkumpulnya orang-orang ataupun personel-personel yang berbeda latar belakang. Terjadinya sebuah konflik atau permasalahan di satu lembaga pendidikan, khususnya konflik internal, itu terjadi ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, adanya perbedaan pendapat di kalangan guru atau karyawan, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Yang kedua, perbedaan pandangan terhadap suatu kebijakan ataupun kebijakan yang disampaikan oleh kepala sekolah atau pimpinan. Yang ketiga, adanya perasaan yang terlalu sensitif dari karyawan tersebut sehingga mudah untuk memicu sebuah konflik atau istilah kita sekarang adalah baperan. Ya, itu kadang-kadang juga penyebab daripada konflik yang terjadi di suatu lembaga pendidikan. Yang keempat, adanya sikap egois yang terjadi jika dalam satu lembaga pendidikan itu ada tenaga pendidik yang senior dan dia tidak bijaksana. Kadang-kadang dia merasa dia lebih berpengalaman, dia lebih punya jasa yang lebih besar di sekolah tersebut. Itu juga bisa mengakibatkan sebuah konflik. Yang kelima adalah perilaku yang tidak menyenangkan dari si pegawai ataupun si orang pendidik tersebut, sehingga mengakibatkan perselisihan di antara pegawai-pegawai lain atau guru-guru yang lain. Nah, dari permasalahan ini akan timbul dampak yang tidak baik atas keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut. Seperti contoh, jika dalam sebuah lembaga itu terjadi percekcokan, perselisihan, maka tidak ada lagi keharmonisan, tidak ada lagi rasa memiliki. Akhirnya apa? Akhirnya berdampak kepada kinerja yang menurun, malas-malasan dan lain sebagainya. Nah, ini dampak yang timbul atau yang nyata. Dampak yang lebih besar lagi adalah merugikan kepada peserta didik. Sebab jika seorang pegawai ataupun guru kinerjanya kurang baik, maka akan berakibat kepada pelayanan terhadap peserta didik itu juga tidak maksimal. Nah, dalam masalah ini bagaimana cara kita mengatasinya? Di dalam beberapa hal itu ada banyak cara ataupun teknik dalam menghadapi problematika ini. Salah satu yang akan kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah metode pemecahan masalah ataupun penanganan konflik dengan menggunakan metode win-win solution. Ya, win-win solution artinya menang dengan menang. Win-win solution itu dilakukan baik oleh guru ataupun dengan guru lain yang dimediasi oleh si manajer atau seorang kepala sekolah. Win-win solution adalah kerangka berpikir, ya, kerangka berpikir yang selalu berusaha untuk memperoleh keuntungan satu sama lain, artinya sama-sama mendapat keuntungan. Ya, penyelesaian ini bisa menguntungkan antara kedua belah pihak satu sama lain. Semua pihak merasa enak dengan keputusan. Win-win solution melihat hidup bukanlah sebagai arena kompetensi, melainkan adalah arena kerjasama. Sebagaimana istilah ini dikemukakan oleh Stephen R. Covey atau Stephen R. Covey dalam bukunya yang sudah diterjemahkan, yang berarti 7 kebiasaan orang-orang efektif. Dalam arena kompetensi, falsafah yang berlaku adalah win-loss. Ya. Win artinya menang, loss artinya kalah. Artinya dalam suatu kompetensi, dalam suatu permasalahan pasti ada yang ingin menang, ada yang ingin kalah. Nah, ini tidak bisa kita terapkan dalam suatu permasalahan. Kalau ada yang menang, ada yang kalah, maka yang kalah akan merasa sakit hati, yang mana akan merasa jual atau bangga. Nah,
Jadi yang tepatnya adalah kita menggunakan metode win-win solution. Yang satu tidak merasa kalah, yang satu tidak merasa kalah. Artinya kedua-duanya merasa menang atau merasa dibenarkan. Lalu bagaimana cara penerapan win-win solution ini dalam pemecahan masalah? Sebagaimana Roger Dawson dalam bukunya yang berjudul Seni Negosiasi membagi ada 4 aturan untuk bernegosiasi atau memecahkan masalah dengan menggunakan win solution. Jangan mempersempit negosiasi. Artinya kita memberi kesempatan kepada yang bertikai untuk memberikan argumennya. Kedua, orang tidak selalu berusaha mendapatkan hal yang sama. Ya, artinya apa? Tentu adanya perselisihan. Nah, ini merupakan bagaimana kita menyikapi hal ini, karena masing-masing ingin menang. Nah, ini tergantung kepada negosiator. Siapa negosiator? Adalah manajer atau kepala sekolah. Bagaimana dia memandang ataupun melihat satu permasalahan ini supaya tidak ada yang dirugikan. Yang ketiga, jangan terlalu tamak, jangan berusaha mendapatkan kepuasan. Ya, mendapatkan kepuasan dalam suatu perundingan. Seorang perunding atau negosiator itu harus memandang antara permasalahan itu kedua-duanya sama. Ya, yang keempat, berikanlah sesuatu kepada pihak yang berselisih pengertian dan pemahaman agar mereka memahami bahwa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Apa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah perbuatan yang berakibat kepada tidak puasnya tidak puasnya kinerja seseorang. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, strategi sama-sama menang atau win-win solution diarahkan pada akar permasalahannya. Artinya apa? Artinya kita akan mencari akar permasalahan awal di mana seorang pemilik kebijakan itu harus bisa mengetahui di mana akar permasalahan yang terjadi sehingga terjadinya konflik. Sebagaimana disebutkan di awal bahwa faktor terjadinya konflik itu adanya perbedaan pendapat di kalangan. Nah, bagaimana seorang kepala sekolah menyatukan pendapat ini agar tidak ada perbedaan? Intinya adalah kita akan mempersatukan bahwa kita punya satu tujuan dan kita tidak boleh berbeda. Bagaimana caranya menentukan satu tujuan? Dengan adanya peraturan-peraturan ataupun visi dan misi di sekolah agar mereka bisa tahu arah dan tujuan kemana akan kita bawa. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mengatasi ataupun melaksanakan metode win-win solution ini tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada misalkan bagaimana kita memberikan satu pendapat, memberikan satu pengertian kepada orang-orang yang berselisih, memberikan pemahaman kepada orang-orang yang berselisih. Intinya adalah seorang pelerai ataupun seorang yang bernegosiasi untuk kedua belah pihak ini harus pandai-pandai memanfaatkan agar mereka bisa percaya terhadap apa yang disampaikan. Baik, dengan menggunakan ada macam-macam yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan negosiasi kepada pihak pertama, pihak kedua. Mungkin salah satunya adalah dengan cara membuat satu perjanjian kedua belah pihak dengan ditandatangani di atas. Itu adalah jalan terakhir kita bagaimana mempersatukan ataupun menyelesaikan sebuah konflik dengan adanya legalitas ataupun rule, peraturan yang harus mereka taati agar mereka tidak berselisih lagi. Maka ini adalah jalan terakhir untuk pemecahan sebuah masalah. Dalam arti kalau kita membuat satu peraturan dan mereka setuju, secara otomatis mereka tidak ada yang merasa dirugikan, mereka tidak ada yang merasa kalah
artinya masing-masing mereka sama-sama mendapat kemenangan. Mungkin itu yang saja yang bisa kami sampaikan, dan di lain waktu akan kami perjelas lagi bagaimana metode win-win solution ini dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari, terutama dalam suatu lembaga pendidikan ataupun satuan pendidikan, agar tidak terjadinya konflik yang berkelanjutan. Demikian akhir kata, salah dan hilaf mohon maaf. Akhir kata ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan merdeka.